Jika permintaan kami tidak digubris, maka api kemarahan rakyat akan terus kami sebar hingga ke seluruh penjuru negeri. Dan kami juga untuk mendesak kepada rejim biadab ini untuk segera menghentikan segala tindakan perampasan tanah rakyat atas dalih investasi. Jika ingin investasi, maka jangan usir rakyat dari tanahnya sendiri. Jika itu memaksa, maka kami mendorong agar seluruh hak-hak ulayat melakukan referendum hak menentukan nasib sendiri. Karena itu kebijakan adalah sebuah keharusan jika pemerintah tidak pro pada rakyat. Jika saja pemerintah masih terus macam-macam, maka sudah saatnya seluruh rakyat di negeri ini melakukan gerakan people power. Ternyata semangat perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak di sini untuk mempertahankan wilayah, pertahankan daerah yang sudah turun-temurun, ya, bapak-bapak, ibu-ibu huni, kemudian mau diserampang seenaknya saja, ya, oleh penguasa yang zalim itu, ya. Maka kami sejauh bisa ya harus membela, dengan izin Allah mudah-mudahan juga terus mendukung, ya. Karena tugas kita sebagai orang yang beragama itu memang harus memperingatkan, ya. Kalau di luar nekat nanti Allah yang mengambil alih, ya. Biasanya kalau rezim yang zalim nekat saja nanti dilaknat Allah, ya, fit dunya wal akhirah, ya. NCW ungkap ada indikasi korupsi dalam pembangunan Rempang Eco City. Ini hasil penyelidikannya. National Corruption Watch (NCW) mengungkapkan hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi terkait karut-marut relokasi lahan masyarakat Pulau Rempang. Hasilnya, NCW menemukan adanya indikasi korupsi dan pengaturan nilai investasi guna menguntungkan beberapa pihak pada proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Ketua DPP NCW, Hanifah Sutrisna, menemukan bahwa setidaknya terdapat 7 temuan yang didapati oleh pihaknya dalam polemik Rempang Eco City. Temuan pertama, terkait rekam jejak kegagalan Sinyi melanjutkan komitmen investasi di Gresik dan Bangka Selatan. Dari data yang NCW temukan, sebelum Pulau Rempang, ternyata Sinyi Glass pernah membuat MOU yang sama dengan kawasan industri Sadai tahun 2020 di Bangka dengan janji akan menyiapkan US$6-7 miliar, jelasnya dalam konferensi pers di kantor DPP NCW, Jakarta, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Investasi Sinyi di Belitung-Belitung, jelas Hanifah, kala itu digadang untuk menggarap pengolahan mineral tambang pasir kuarsa. Rencana investasi ini disampaikan General Manager, GM, International Business Development Sinyi Group Cenggang kepada PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin di Pangkal Pinang pada November tahun 2022. Namun, begitu akan dilanjutkan untuk proses MOA, Memorandum of Agreement, Sinyi Glass seperti raib dan hilang tanpa kabar berita, dan beredar alasan belum dilanjutkan proyek industri kaca terbesar di ASEAN oleh Sinyi Glass karena tidak tersedianya gas di kawasan Bangka Belitung Industrial Estate, Sadai Bangka Selatan, terang Hanifah. Kemudian, Hanifah turut menyinggung komitmen investasi Sinyi Glass bernilai $700 juta di Gresik, Jawa Timur pada tahun 2022. Ketika itu Sinyi masuk dengan menggait mitra lokal PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca. Berdasarkan perjanjian tersebut, BKMS telah setuju untuk menjual lahan dan Sinyi telah setuju untuk membeli lahan yang luas dalam rangka pembangunan pabrik produksi kaca Sinyi di kawasan ekonomi khusus JIIPE, JIIPE, bebernya. Progres investasi di Gresik, jelas Hanifah, juga tidak jelas ujungnya. Hal ini diduga karena rendahnya kemampuan keuangan Sinyi. Dugaan rendahnya kemampuan keuangan Sinyi Glass ini tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi Sinyi Glass Holdings Limited tahun 2022 yang diaudit EY Ernst & Youngs. Hasil laporan keuangan E&Y ini membantah jika disebut Sinyi Group perusahaan berkelas dunia dengan jangkauan pasar global yang dominan. Faktanya, 68% penjualan Sinyi Glass di pasar lokal China, bukan dunia, ungkap Hanifah. Lebih lanjut,
Hanifah mengungkapkan bahwa hasil audit tersebut menunjukkan nilai properti plant equipment Sinyi Group hanya 2,2 miliar dolar dan sales revenue sebesar 3,4 miliar dolar, sedangkan consolidated net cash flow hanya 41 juta dolar. Lalu bagaimana mungkin Sinyi Group bisa investasi hingga 11,5 miliar dolar? Apakah hanya untuk menggoreng saham Sinyi Glass Holding Limited agar naik dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan jahat investasi bodong perusahaan pabrik kaca asal Tiongkok tersebut, tegas Hanifah. Setelah mencuatnya bentrokan masyarakat Pulau Rempang dengan aparat, Hanifah menilai Sinyi akhirnya kena batunya. Insiden tersebut diduga membuat saham mereka turun hingga 20% pada tanggal 26 September tahun 2023. Adapun kenaikan saham Sinyi pada tanggal 29 September tahun 2023 lalu, menurutnya tak lepas setelah adanya upaya dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa investasi Rempang Eco City tetap akan dilanjutkan dengan 4 poin petunjuk dari Presiden Jokowi. Ini sangat terencana dan tertata rapi bahwa Sinyi ini akan dinaikkan namanya, dibuat seolah-olah ini perusahaan besar, yang dikatakan target berikutnya membangun pabrik kaca terbesar, sehingga investor akan memperebutkan membeli sahamnya, ujar Hanifah. Kemudian, NCW juga menyoroti studi analisa dampak lingkungan, AMDAL, proyek Eco City Rempang yang belum dituntaskan. Menurut NCW, hal tersebut terindikasi dari undangan Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, nomor B4392 A2.1 PT tanggal 2 September tahun 2023 tentang konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL kawasan Rempang Eco City. Ini menjadi pertanyaan publik selanjutnya, apakah sebuah mega proyek bisa dilaksanakan dan dianggap sudah melewati proses kajian yang komprehensif sehingga layak untuk diteruskan, ujar Hanifah. Lantas, Hanifah melanjutkan, NCW juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengeklaim bahwa hanya 20% masyarakat Pulau Rempang yang tidak setuju untuk dipindahkan dan sebagian besar menolak karena tidak memiliki alas hak atas tanahnya. Namun rakyat di lapangan, menurut hasil penyelidikan dan pengumpulan data informasi dari sumber terpercaya dan pengaduan masyarakat ke DPP NCW, 80% masyarakat Pulau Rempang yang memiliki alas hak SHM, menolak untuk dipindahkan atau direlokasi ke lokasi baru, ungkapnya. Temuan keempat, jelas Hanifah, pembiayaan relokasi dan penggusuran tanah masyarakat Pulau Rempang belum dialokasikan oleh pemerintah pusat ataupun BP Batam. Kondisi ketidaksiapan anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar kepada publik. Kenapa masyarakat dipaksa segera pindah jika anggaran relokasi belum tersedia, ujarnya. Temuan kelima, awal mula konflik lahan di Pulau Rempang terjadi pada tahun 2001 berawal dari diterbitkannya HPL, hak pengelolaan lahan oleh pemerintah pusat dan BP Batam. HPL tersebut diterbitkan untuk perusahaan swasta, yang kemudian HPL tersebut berpindah tangan ke PT Makmur Elok Graha, PT MEG. Hanifah menegaskan bahwa hak guna usaha yang telah diterbitkan tersebut tidak digunakan atau lahan yang telah ditetapkan itu tidak dikelola oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Apakah setelah sekian lama tidak dikelola oleh PT MEG, lahan yang jadi sengketa saat ini masih punya alas hukum yang kuat untuk diteruskan, ujarnya? Temuan keenam, Hanifah menjelaskan, DPP NCW menemukan masih terus dilakukannya intimidasi oleh oknum APH dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang meminta masyarakat yang terdampak relokasi di Pulau Rempang untuk segera menyetujui rencana relokasi ke lokasi baru yang belum tersedia hingga saat ini. Terakhir, temuan ketujuh, NCW mempertanyakan pernyataan Kepala BP Batam terkait setoran uang wajib tahunan, UWT, yang meminta dana APBN. Padahal konsesi sudah diserahkan kepada pihak swasta PT MEG. Hitungan UWT dimaksud apakah Rp7.000 dikalikan 17.600 hektar baru menjadi 1,2 triliun rupiah atau 7.000-an hektare dikalikan tarif UWT Rp21.428 per meter persegi menjadi 1,5 triliun rupiah, tegas Hanifah. Namun jika MEG dapat pengalokasian awal sejak 2001 seluas 16.583 hektare, maka UWT yang harus dibayar adalah 3,6 triliun rupiah, tarif Rp21.750 per meter persegi. Jadi sisa kewajiban UWT bagaimana ceritanya? Tambahnya.